sejahtera kepada saudara dan saudari yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan untuk kesempatan lagi pada hari ini untuk bersama dalam renungan firman Tuhan. Pada hari ini adalah 20 Jun 2020 bersama dengan hari Sabtu. Jadi puji Tuhan atas kebersamaan ini. Dan pada hari ini saya mau kita bersama lihat daripada firman Tuhan yang terambil daripada kitab Injil Yohanes 3 ayat yang keempat. Ya, Injil Yohanes 3 ayat yang keempat berkata seperti demikian. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Demikianlah kata nas firman Tuhan. Saudaraku, dari ayat pembacaan hari ini saya mau tarik satu tema yang indah buat kita, itu lahir dari benih. Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jikalau kita melihat teks pembacaan firman Tuhan seperti yang dikatakan oleh Nikodemus, yang mana kita tahu bahwa ia adalah seorang pemimpin agama Yahudi pada saat itu, dan kita mengerti dari pemahamannya saja akan maksud perkataan Yesus Kristus, ia masih seorang manusia yang daging dan lahiriah, yang hanya memikirkan hal secara lahiriah. Nah, dalam kitab Roma 8 ayat 5 berkata, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang roh. Jadi artinya saudara, yang walaupun Nikodemus ini seorang pemimpin agama Yahudi pada saat itu, namun ia harus dilahirkan kembali. Tapi dengan cara apa Nikodemus harus dilahirkan kembali? Yaitu Nikodemus harus dilahirkan lewat benih ilahi, atau dalam kata lain disebut benih rohani. Dalam Yohanes 3 ayat 7 berkata, janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Itulah kata firman Tuhan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Jadi saudaraku yang berbahagia, pada hari ini ada 3 benih ilahi yang saya mau kongsikan kepada kita sebagai renungan singkat pada hari ini, yaitu diantaranya, yaitu yang pertama adalah benih firman Allah. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 23 berkata, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal, kata firman Tuhan. Yang kedua, benih Roh Kudus. Ini terdapat dalam Yohanes 3 ayat 6 berkata seperti demikian. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Itulah benih Roh Kudus. Dan yang ketiga adalah benih kasih Allah. Dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7 berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jadi saudaraku, inilah ketiga benih ilahi ataupun benih rohani. Dan mau tidak mau, manusia daging kita ini harus mengalami kelahiran rohani, yaitu lewat benih ilahi, agar kita menjadi manusia rohani. Sebab jika kita tidak mengalami kelahiran rohani yang sejati dari benih ilahi, maka kemampuan daya pikir dan pemahaman kita secara rohani akan menjadi seperti Nikodemus,
yang selalu memikirkan perkara rohani dengan cara memandang, mentafsir, dan memikirkan secara lahiriah. Tetapi jika kita mengalami kelahiran dari benih ilahi, hidup kita saudara, kasih kita, kemampuan kita akan menjadi lebih luar biasa, menjadi lebih berbeda daripada orang yang belum mengalami kelahiran dari benih rohani yang sejati, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudaraku, bagaimana dan apa respon kita akan firman Tuhan pada hari ini? Yaitu mari kita alami sendiri kelahiran rohani dari benih rohani atau dari benih ilahi yang akan memampukan kita sampai kita mengalami pembaharuan yang sejati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Akhir sekali saya mengucapkan terima kasih atas kesetiaan saudara. Jadi selamat pagi dan selamat bekerja di mana juga pada hari ini. Tetaplah hidupmu selalu berjaga-jaga dan berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita. Tetaplah melayani dengan penuh semangat, terus hidup melayani sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita semua. Shalom dan puji Tuhan.